Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara. Kita akan ketemu pada pertemuan yang kelima ini. Kita akan bicara mengenai sertifikasi benih ya. Namun sebelumnya saya menyapa dulu, semoga saudara-saudara ini dalam kondisi yang sehat walafiat. Oke, kita ke sertifikasi benih. Kemarin kita informasi sudah kita bicarakan viabilitas, kemudian sertifikasi. Kok benih harus disertifikat? Nah, ini mesti perlu kita coba kita telaah ya. Pengertian. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat benih tanaman setelah melalui pemeriksaan, pengujian, pengawasan serta memenuhi. Jadi di sini ada kata kunci. Sertifikasi bisa dikeluarkan apabila ya, melalui pemeriksaan, nah ini kurang ya, pemeriksaan, pengujian, pengawasan, serta memenuhi persyaratan tertentu yang telah kita bersama ya, telah ditetapkan oleh Balai Benih, Balai Persertifikan Benih ya. Ini apa itu sertifikat? Nah, kalau ada itu namanya sertifikat. Sertifikat adalah dokumen ya, dokumen yang menyatakan kesesuaian hasil kegiatan sertifikasi dengan persyaratan yang telah ditentukan. Jadi sertifikat ini suatu dokumen yang menyatakan bahwa benih ini ya, benih yang dihasilkan itu ya, itu betul-betul sesuai dari hasil kegiatan sertifikasi. Jadi sudah dipuji, diperiksa, kemudian sesuai dengan ketentuan yang ada. Ini pengertian sertifikat. Tujuan. Nah, tujuan dari sertifikasi ini adalah menjamin kemurnian dan kebenaran varietas, menjamin tersedia benih bermutu secara berkesinambungan ya, berkesinambungan. Nah, secara tidak langsung dengan benih yang murni dan benar, maka secara tidak langsung ini melindungi petani. Petani yang membeli itu akan tahu betul bahwa yang saya beli betul-betul sesuai dengan keinginan saya selaku petani. Inginnya membeli yang seperti itu ya. Tujuannya seperti itu. Jadi bukan untuk penjualnya, tapi ini untuk pembelinya, melindungi petani agar petani tidak istilahnya itu dikibuli lah begitu. Nah, siapa yang berhak melaksanakan sertifikasi? Ya, adalah instansi pemerintah ataupun perorangan atau badan hukum. Nah, instansi pemerintah di wilayah Jawa Tengah yang mengurusi untuk tanaman hortikultura ya, itu ada di Tegal Gondo, Balai Pensertifikasi Benih ya, BPSB ya. Ini BPSB di Tegal Gondo ya, untuk hortikultura. Sedangkan untuk tanaman kehutanan ada di Jawa Barat, kalau tidak salah begitu. Nah ini, jadi instansi pemerintah yang dalam melaksanakan sertifikasi ini adalah Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura BPSB TPH. Untuk tanaman horti ini ya. Untuk BPSB ini untuk pengawasan tanaman pangan dan hortikultura ini ada di Galgondo. Kemudian kebunnya itu banyak, ada di mana? Untuk padi itu ada di Palur juga ada, di Bangak ada, di Lawu, Sukoharjo ada. Itu milik provinsi ya. Kemudian di Pendem, Karanganyar, kemudian di Tawangmangu itu juga ada di sana. Dan juga yang dekat sini ada di Tohudan juga ada.
Jadi tidak sembarangan badan hukum ataupun perorangan yang bisa untuk melaksanakan sertifikasi. Dia syaratnya salah satunya adalah memiliki tenaga terampil dalam bidangnya, memiliki peralatan dan laboratorium yang diperlukan, telah terakreditasi oleh Badan Agribisnis Departemen Pertanian. Badan Agribisnis Pertanian melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap perorangan atau badan hukum yang telah memperoleh akreditasi. Nah, jadi tidak sembarangan instansi ataupun badan hukum ataupun perorangan yang bisa mengeluarkan sertifikat, kecuali dia harus memiliki tenaga terampil, ya. Ini mesti ahli di bidang pertanian, ya. Peralatan, ya, untuk mengeringkan benihnya misalnya, kemudian lab untuk menguji, ya. Ini yang harus dimiliki, dan dia telah terakreditasi oleh Badan Agribisnis Departemen Pertanian. Jadi ini tidak sembarangan, jadi harus melalui proses yang cukup panjang. Ya, prosedur kalau kita melakukan sertifikasi adalah ini: mengajukan permohonan, pemeriksaan pendahuluan, kemudian pemeriksaan fase vegetatif, ya, fase generatif bunga, vegetatif awal, kemudian fase masak, kemudian di lab. Lulus atau tidak lulus. Kalau tidak lulus ya tidak bisa diberi sertifikat. Kalau lulus, nyata lulus, maka diberi label. Sehingga yang keluar adalah benih bersertifikat. Ini ya. Nah, benih yang mana yang diberi sertifikat? Ini ada tingkatannya. Kalau itu benih dasar, ini pemulia, ini yang mengeluarkan labelnya adalah putih. Ini pemulia. Kalau itu benih pokok, ini biasanya diperbanyak di balai-balai benih. Ini warnanya ungu. Kalau benih sebar, ini benih, ini sebar, artinya ini yang siap dipasarkan, warnanya label biru. Ya, kalau sudah biru, ini berarti ini label yang sudah bisa disebar. Kalau ini putih, ini namanya masih diuji dalam lab, kemudian keluar yang ungu. Pertanyaannya adalah, apakah yang berwarna ungu, yang label ungu itu bisa ditanam? Bisa, tapi boros. Mestinya dari ungu diperbanyak dulu menjadi biru, baru disebarkan, sehingga harga yang ungu dengan biru itu akan jauh berbeda. Nah, kelas-kelas benih ini harus memenuhi standar yang ditetapkan untuk tiap-tiap jenis dan atau varietas tanaman. Jadi kelas-kelas ini ada yang ada standarnya untuk menentukan label itu. Terima kasih. Jadi ini sekelumit tentang bagaimana kita mensertifikasi benih. Jadi mulai dari apa itu sertifikasi, apa itu sertifikat, badan apa yang bisa mengeluarkan sertifikat, dan bagaimana sertifikat itu bisa dikeluarkan, alurnya kayak apa tadi sudah saya jelaskan, ya, seperti itu. Sehingga dari alur itu kemudian akan keluar apakah ini yang berlabel putih atau ungu atau biru. Nah, jadi kalau Anda melihat di toko-toko pertanian itu mesti berlabel biru, ya, karena dialah yang bisa disebar untuk petani. Ungu pun bisa, tetapi itu harganya terlalu mahal. Saya kira demikian yang sebelumnya bisa saya sampaikan mengenai sertifikasi. Ya. Kita akan ketemu pada minggu depan, tapi sebelumnya silakan kalau ada yang mau bertanya, silakan bertanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.